Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin ngobrol ringan nih terkait dengan situasi Marcus Rashford yang masih belum pasti akan kemana, akan seperti apa. Tapi bagaimana Ruben Amorim ya secara jelas menyinggung Marcus Rashford dengan menurut gue perkataan yang cukup keras dan juga tegas. Bahkan dia mengatakan kalau dia tidak akan memberikan tempat, bahkan atau lebih baik ya dia memberikan tempat kepada pelatih kipernya yang berusia 60 tahun lebih daripada memberikan tempat kepada pemain yang tidak memberikan maksimal di lapangan latihan. Menurut gua apa yang dikatakan oleh oleh Ruben Amorim terkait dengan Marcus Rashford ini termasuk keras ya dan juga tegas tentu saja. Tapi ini tidak berubah banyak sih keadaan yang terjadi antara Ruben Amorim dan Marcus Rashford. Artinya begini, semenjak disingkirkan dari tim ya ketika menghadapi Manchester City, Ruben Amorim selalu konsisten dalam dua hal. Nomor satu, konsisten dalam mengatakan kalau ya ini keputusan terkait dengan latihan ya. Lapangan latihan, attitude di sana. Lalu dia juga konsisten tidak memberi menit bermain Marcus Rashford. Sempat dilibatkan menghadapi Newcastle tapi kemudian di drop lagi. Sempat dilibatkan artinya masuk dalam squad ya kan. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim yang menurut gue sangat keras itu ya terkait dengan Marcus Rashford setelah pertandingan menghadapi Fulham, menurut gue ini mempertegas bahwa hubungan ya secara profesional, sekali lagi secara profesional ini sudah retak antara Ruben Amorim dan Marcus Rashford. Yang ideal keadaannya ya Marcus Rashford cabut di transfer musim dingin kali ini. Itu situasi yang ideal ya. Sempat AC Milan ini menjadi yang terdepan, sudah sangat dekat menurut gue, tapi gagal. Kyle Walker ya ke Milan. Lalu Borussia Dortmund juga seperti itu. Borussia Dortmund mendekat, tapi nampaknya situasi keuangan ini yang menjadi tembok besar nih bagi Borussia Dortmund dan sedang berupaya betul ya supaya ada deal-deal ataupun kesepakatan yang dalam tanda kutip meringankan Borussia Dortmund sehingga ya Rashford bisa datang ke sinyal dunia. Tapi ini juga tidak mudah menurut gue. Rashford sendiri menginginkan ke Spanyol, ke Barcelona, diinformasikan oleh Fabrizio Romano dan lain-lain. Tapi butuh ruang. Dan yang dikaitkan salah satunya adalah Ansu Fati. Situasi terbaru dari Fabrizio Romano menginformasikan bahwa Ansu Fati ingin tetap stay di Barcelona. Jadi kalau memang akhirnya Ansu Fati stay di Barcelona, space keuangan itu tidak ada untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford. Lalu seperti apa kalau seandainya memang ini jalan buntu? Tapi sebelum ke situ gue ingin membahas pendapat juga dari Henry Winter, salah satu jurnalis ya, penulis sepak bola juga, bahwa disebutkan dia mengatakan kalau karir Marcus Rashford saat ini jelas jauh dari Manchester United. Dan ini telah terjadi beberapa bulan. Ruben Amorim berada di charge ya, artinya dia memegang kendali dan ya membuat keputusan. Dia merupakan head coach yang excellent, yang juga mendapat dukungan dari klub untuk membangun kembali tim secara tim, squad dan juga kultur. Untuk alasan taktikal, Rashford ini dinilai tidak sesuai dengan sistem 3-4-2-1. Secara PSR, Rashford ini memiliki beban yang sangat besar bagi klub, tentu saja dengan gaji ya. Nah, dia juga sempat menyinggung terkait apakah
Dan Ashworth ini menjadi mediasi, berusaha untuk memediasi ya situasi antara Rashford dan juga klub ini, dan mengalami perbedaan pandangan. Siapa yang tahu ada respect dan juga relationship di sana. Semuanya tahu bagaimana melakukan trik untuk mengeluarkan yang terbaik dari Marcus Rashford, dan bagaimana melibatkan dia dan menciptakan posisi yang dekat untuk mencetak gol. Ini secara psikologi dan juga secara taktikal. Namun demikian, saat ini Dan Ashworth sudah tidak lagi berada di Manchester United dan Amorim memegang kendali. Rashford penampilannya di bawah ya, atau underperform. Lalu pergerakan ya, berupa peminjaman untuk pekan depan ini, karena deadline akan pekan depan ya, ini masuk akal, keputusannya masuk akal. Dan kalau dia tetap berada di klub, di skuad Manchester United apalagi, ini akan mengakibatkan naiknya tensi atau ketegangan. Jadi Rashford harus cabut. Nah, disebutkan juga ya di sini terkait dengan situasi, ataupun gue juga sempat juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rio Ferdinand, lalu juga gue baca apa yang dikatakan oleh Paul Scholes, kurang lebih sama. Bagi Paul Scholes, situasi dari Rashford ini baiknya dia memang cabut dari Manchester United. Rio Ferdinand bahkan bereaksi agak sedikit berbeda. Dia mengatakan apa yang disinggung oleh Ruben Amorim ini bisa saja men-trigger balasan. Dan dia bahkan mengatakan seperti itu, kalau gua, atau Rio Ferdinand mengatakan seperti itu, kalau gua yang disinggung, gua akan membalas. Karena memang ini hal yang sangat keras sekali. Tapi Henry Winter ini mengatakan bagaimana situasi ini seharusnya dihandle secara respect. Ada respect kalau ditempatkan di sana. Dan situasi Rashford yang tidak membalas atau merespon pernyataan dari Marcus Rashford ini juga masuk akal. Dia sebenarnya disebutkan oleh Henry Winter merupakan pemain yang bagus, dan bukan hanya Henry Winter yang mengatakan seperti itu. Banyak sekali podcast termasuk juga Rio Ferdinand, termasuk juga kalau tidak salah Paul Scholes juga mengatakan seperti itu. Hey, ini bukan gue yang ngomong ya, ini orang-orang yang lebih kompeten. Dan kalau seandainya ada komentar-komentar dari fans, kadang gue berpikir, oh ya pandangan berbeda, tapi mereka kan ada di posisi yang jauh berbeda ya kan dari fans, seperti kebanyakan. Mereka menganggap bahwa sebenarnya Rashford ini memiliki potensi yang besar. Tapi bagaimana sikap, itu kan yang menjadi permasalahan saat ini. Disebutkan di sini ya, bahwa Amorim ini orang yang bertanggung jawab untuk membentuk masa depan Manchester United. Dia adalah manajernya, dan dia bagaimana juga memiliki total dalam memberikan sinyal-sinyal terkait dengan masa depan pemain. Dan nampaknya masa depan bagi Marcus Rashford itu adalah untuk keluar dari Manchester United. Itu yang ditulis oleh Henry Winter. Gue juga mendengarkan tadi beberapa podcast dan lain-lainnya. Ya, gue juga sepakat sih. Gue juga sepakat ya bahwa ini sudah semakin buruk. Sempat ditanyakan di podcastnya Rio Ferdinand, bagaimana kalau seandainya Rashford terus merubah attitude-nya, dia bekerja keras dan segala macam, lalu dia kembali ke tim, ke squad Manchester United ya. Apakah ini merupakan hal yang mungkin? Enggak. Karena apa? Sudah sedemikian parah keadaannya. Hal yang sama sebenarnya ini terjadi dengan Jadon Sancho. Cuma bedanya Rashford lebih dewasa, dia tidak merespon balik secara terbuka. Sementara Jadon Sancho merespon secara langsung. Tapi intinya memang situasi ini nampak sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Sekalipun Rashford merubah attitude-nya ya, itu juga menurut gue bukan hal yang mudah, karena ada ego menurut gue yang sudah terhantam di sini. Menurut gue seperti itu. Nah, oke, balik lagi. Solusinya adalah keluar. Yes. Tapi tantangan untuk keluar ini juga tidak mudah. Gua membuka artikel dari Independent yang ditulis oleh Miguel Delany, bahwa saat ini hanya ada Juventus sebenarnya. Dia menganalisa ya, hanya ada Juventus yang merupakan
opsi yang paling memungkinkan. Dan ini tentu saja tidak dilihat hanya dari satu faktor saja ya. Dia menulis, dia punya pengalaman dan lain-lain, dia menganalisa banyak hal. Saat ini ada dua opsi yang dipertimbangkan. Juventus peminjaman sampai dengan akhir musim, atau Barcelona dengan peminjaman ya, dengan pergerakan permanen untuk masa depan selanjutnya. Hanya itu saja yang paling memungkinkan saat ini dari sisi teknis dan terlebih juga dari sisi finansial. Walaupun ini juga menarik ya, bagaimana ada ketertarikan sebenarnya. Banyak sekali klub yang menarik. Yang tertarik Marcus Rashford. Ini juga membuktikan bahwa ya klub lain melihat bahwa dia sebenarnya memiliki potensi ya. Artinya kemampuan bermain bola itu juga diapresiasi. Ada Tottenham, ada West Ham. Lalu Borussia Dortmund juga masih ada di sana. Dan dua klub itu tadi, Juventus serta Barcelona. Walaupun demikian, kesemuanya ini berada dalam situasi sulit terkait dengan gaji yang sejumlah 300.000 pounds. Ini bukan angka yang kecil. Ini merupakan kesalahan dari manajemen sebelumnya. Oke. Kalau dari 5 klub tersebut ada yang memiliki formula finansial ataupun paket finansial yang oke, gue yakin semua pihak akan mendorong. Bahkan mungkin dari pihak Marcus Rashford sendiri juga saat ini dalam posisi ya lebih baik dia cabut dari Manchester United. Semua dalam perahu atau kapal yang sama pendapatnya. Oke, Marcus Rashford pihaknya ada ingin tetap berada di Eropa dan lain-lain. Ya itu mereka punya rencana juga, tapi tidak di Manchester United. Situasinya sekarang berandai-andai sedikit sih ini ya, karena masih ada banyak kemungkinan. Kalau ternyata tidak ada yang sanggup dengan paket keuangan, apa yang terjadi? Menurut gua, ini situasi yang sulit sih. Bahkan situasi yang sulit karena untuk Rashford stay di Manchester United, tapi dengan keadaan dia tidak dimainkan, dari sisi finansial ini bukan hal yang bagus. 300.000 per pekan for nothing, untuk percuma. Apakah Rashford lalu memiliki opsi bahwa oke, berarti gue harus fight untuk tempat lagi di Manchester United? Iya. Tapi itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Dia harus bisa mengupgrade dirinya secara teknis, terlebih juga secara non teknis ya, berkali-kali lipat, dengan situasi terhantam egonya. Ini bukan hal yang mudah. Lalu apa kemungkinan lainnya? Ya menurut gua, manajemen harus menentukan sikap. Berandai-andai ya, Manchester United tidak bisa meraih kesepakatan dengan klub lain, Rashford tetap stay di Manchester United. Apakah manajemen membackup Ruben Amorim? Atau ada hal yang lain? Maksud gue begini, 300.000 per pekan itu bukan angka yang sedikit. Itu angka yang besar sekali, bandingkan dengan pemain-pemain lain. Artinya manajemen gue harapkan mengikuti apapun keputusan dari Ruben Amorim. Ini sangat penting. Ketika Ruben Amorim memutuskan tidak dengan Rashford, manajemen harus 110% mendukung. Walaupun 300.000 per pekan for nothing. Kalau sebaliknya, seandainya Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Rashford kembali, gue harapkan itu murni keputusan dari Ruben Amorim yang mengamati Rashford di Carrington dari sisi teknis dan juga non teknis. Tidak ada tekanan dari manajemen, karena disinilah menurut gue peran penting dari manajemen akan terlibat di sana. Itu seandainya, tapi saat ini menurut gue peran paling penting dari manajemen terkait dengan Rashford adalah mencari jalan keluar, mendorong ke pintu keluar sebelum deadline day transfer musim dingin. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.